Hai, aku Jen. Oke, kali ini kita akan coba ngebahas demokrasi versus komunis. Oke, mendengar dua kata ini ya, demokrasi dan komunis. Nah, awamnya orang akan mempunyai respon serta penggambaran yang berbeda terkait dua hal tersebut. Mungkin sebagian orang bisa mengatakan demokrasi sebagai salah satu ideologi politik yang bebas dan komunisme dengan simpang siur yang sering kali kita dengar yakni ideologi tidak berketuhanan. Oke. Namun dari semua penjabaran tentang demokrasi dan komunis yang beredar di masyarakat, apakah benar seperti yang dikatakan orang-orang? So, pertama mari kita bahas mengenai demokrasi. Oke, demokrasi itu bentuk pemerintahan yang memberikan hak suara yang sama kepada semua warga negara. Semua orang dapat berpartisipasi secara rata, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pembuatan undang-undang. Nah, dalam demokrasi, masyarakat dianggap sebagai pemegang kekuasaan teratas dan ikut berpartisipasi tentang bagaimana negara menghasilkan suatu keputusan. Misalkan nih ya, raja dan tiran dipandang sebagai ancaman terhadap hak-hak rakyat dalam demokrasi. Dengan demikian, semua warga negara yang memenuhi syarat mendapatkan suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau misalnya kita beralih sedikit nih dalam demokrasi modern, biasanya dilibatkan pemilihan umum di mana warga negara memilih individu dan partai untuk mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Nah, untuk sistem politik tentu saja bersifat demokratis ya, artinya kekuasaan sesungguhnya terletak di tangan orang-orang yang mewakili banyak rakyat. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi, politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi. Dan demokrasi juga menolak dengan keras adanya diskriminatif berdasarkan kelas secara politik maupun ekonomi. Yang mana, hal ini juga menyebabkan perbedaan kelas dapat terlihat dengan jelas di bawah demokrasi karena adanya masyarakat yang kapitalis. So, tidak sama ya dengan komunis, demokrasi memperbolehkan kepemilikan pribadi meskipun secara praktiknya faksi mayoritas dapat membatasi hak milik. Dalam demokrasi, kebebasan beragama diperbolehkan, meskipun faksi mayoritas dapat membatasi kebebasan beragama untuk faksi minoritas. Nah, selain itu, dalam pemungutan suara, demokrasi membebaskan individu dalam membuat keputusan dan memutuskan sesuatu untuk diri mereka sendiri dengan basis kebebasan individu sebagai value utama, yang mana kebijakannya diatur oleh perwakilan rakyat dan jenis sistem ekonomi yang dipakai biasanya ekonomi kapitalis atau Keynesian. Demokrasi sering dikritik sebagai ideologi yang tidak efisien. Kenapa? Karena ada kemungkinan tidak semua orang mendapatkan akses informasi yang pada akhirnya terjadilah ketidakmerataan informasi dan juga sistem yang menindas minoritas oleh mayoritas. Nah, kalau kata Larry Diamond nih dalam makalahnya, negara-negara yang lemah dan gagal itu menimbulkan masalah khusus untuk promosi demokrasi. Karena negara demokrasi itu lebih menekankan kekuasaan yang sah. Oke, mungkin di sini kita akan kasih sedikit contoh ya mengenai negara demokrasi. Di sini kita bagi dua, ada negara yang pasca konflik sama yang negara yang sedang berkonflik. Oke, next sekarang kita ngebahas komunis. Jadi guys, kalau misalnya kita ngebahas komunis ya, nah itu pasti terbesit di kepala kita tuh ada Cina, Korea Utara, Kuba, dan lain sebagainya. Nah, dalam ideologi komunis ini mereka tidak memiliki pemerintahan, namun ia menganggap kediktatoran sebagai tahap perantara yang diperlukan untuk kapitalisme dan komunisme. Komunisme pemerintahnya terpusat, ekonomi terencana, dengan basis kediktatoran proletariat. Basis yang ada komunisme adalah kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, tidak ada kepemilikan pribadi, serta memperlakukan kesetaraan ekonomi pada semua orang dan biasanya anti-demokrasi, dan menggunakan sistem satu partai. Semua perbedaan kelas dan kepemilikan pribadi dihapuskan pada komunisme. Konsep properti dinegasikan dan diganti dengan konsep pemilikan bersama. Jika kita tarik kesimpulan dari kedua ideologi tersebut, kita dapat melihat bahwasannya perbedaan yang terlihat jelas dari keduanya adalah bagaimana perbedaan antara komunis dan demokrasi dalam merespon kepemilikan modal dan tindak keduanya dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Demokrasi cenderung memberikan masyarakatnya untuk dapat bertindak bebas, sedangkan komunisme dengan view-nya yang menyatakan bahwa akar dari ketertindasan dan kesenjangan adalah tidak adanya pemberian batasan pada individu untuk melakukan suatu hal,
semuanya harus berlaku dan terarah, terstruktur, jelas, dan setara. You got it? See ya!